Shalom warga kerajaan Allah, welcome to online service on Rock Ministry TV. Sebelum kita bersama-sama mengikuti ibadah online hari ini, ada beberapa hal yang harus saudara persiapkan. Siapkan hati yang rindu untuk masuk ke dalam hadiratnya. Siapkan juga waktu khusus agar saudara bisa fokus mengikuti ibadah online hari ini. Pastikan setiap peralatan yang saudara pakai dapat berfungsi maksimal selama mengikuti ibadah online ini. Kami percaya kuasa firman-Nya mampu menembus ruang dan waktu, menjangkau dimanapun saudara berada, serta memulihkan hidup saudara. Selamat mengikuti online service dari Rock Ministry TV. Jesus bless you. Shalom, selamat sore warga kerajaan. Shalom. Haleluya, saya lihat wajah-wajah yang diberkati, sukacita. Saya ajak bangkit berdiri bersama, kasih salam kanan kirinya saudara. Katakan Happy Sunday, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini bisa lambaikan tangannya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari saudara kita baca kebenaran firman Tuhan bersama di Mazmur 145 ayat 1 sampai 3. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Kami menaikkan syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau kekasih jiwa kami, satu-satunya Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan sudah berjalan bersama kami. Kami melewati semua musim, tapi kami percaya Engkau selalu ada buat kami. Kasih-Mu lebih dari cukup untuk kehidupan kami Tuhan. Saat ini bertahtalah dalam pujian kami dan berbicaralah Tuhan, dan kami siap mendengarnya. Terpujilah Engkau Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang
baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Sang Raja. Amin. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Amin. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Makasih Tuhan. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya.
syukur kekal selamanya bagi Dia. Amin. Segala pujian, Hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. segala pujian, Yes, Lord. hormat serta syukur, Kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Unto the Lord, unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu hormat, pujian, bagimu untuk selama-lamanya, kasih setiamu. Haleluya, amin, haleluya. Tuhan benar dulu, sekarang dan selamanya tidak pernah berubah. Amin saudara, kasih high five kanan kirinya saudara. Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Amin. Yeah. Kita serukan pujian ini dengan penuh iman saudara. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Amin. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku. Amin. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Saya mau dengar lembah pujian sendiri nyatakan. Kau Amin. Apa saudara? Kau menjadi. Amin. Sama-sama kita nyatakan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal
yang bersuka cita, punya Tuhan yang setia dan benar. Lebih lagi bertepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Kami mau bersuka cita. Mari warga kerajaan, sama-sama bertepuk tangan dengan sukacita. Katakan, aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Lebih sungguh katakan, tak pernah tinggalkanku, selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Hey! Sukacita-Mu atas kami, Tuhan. Dengan segenap hati pujikan, aku kan bersuka karena kasih-Mu. Oh, oh, menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Katakan, Kau Allah yang setia. Oh, oh, selalu bersamaku. Yesus, Yesus Tuhan mulia. Ini pernyataan kami, Tuhan. Hidupku milik-Mu, Allah yang setia dan benar. Mari warga kerajaan, nyatakan. Yesus, Kau sumber kekuatan. Amin. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Come on, lebih lagi. Hey. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Kami percaya Kau Tuhan yang setia bagi kami, tidak pernah meninggalkan kami, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sebelum duduk katakan kanan kiri, Tuhan kita setia dan benar. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Perjalanan hidup manusia kepada pemulihan ada 4 T. Pertama, tesyufa. Tesyufa sering kita bilang kembali pada titik asal. Asal kata suf. Yang kedua, tefila, berdoa. Pertama tentu saja minta ampun pada Tuhan. Dan Tuhan yang murah hati akan memberikan pengampunan. Apa buahnya? Sedekah. Hidupnya jadi benar, ada buah-buah pertobatan. Dan apa tandanya lagi? Tehila. Hidupmu penuh dengan pujian yang memuliakan Tuhan. Jangan lupa 4 T ini. Dalam kehidupan Raja Hizkia, dia baru saja mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Bukan karena kekuatannya,
tetapi karena doa bersama dengan yaitu Nabi Yesaya bin Amos. Corporate, bahkan 2 orang. Itu kita adalah perwakilan kerajaan Allah, dan Tuhan akan mendengar doa kepada sang raja itu. Sebab doa itu adalah suatu petisi kepada raja. Tapi pada saat itu Tuhan memberikan satu ketentuan Tuhan selalu yang terbaik. Dia bilang lewat Nabi Yesaya, waktu dia sakit dan hampir mati. Hezekiah artinya my strength is Jehovah. Tapi ketika Tuhan bilang pulang, dia tidak mau. Dia minta perpanjang umurmu. Alasannya apa? Aku telah hidup dengan tulus hati di hadapanmu. Tentu saja, kata Rasul Paulus, bersama dengan Tuhan lebih baik. Dia tidak berkata masuk surga, dia bilang with Christ. Beda kan? Nah, saudara yang kasihan Tuhan, kita tahu bagaimana saat itu dia diperpanjang umur 15 tahun. Bahkan diberikan satu tanda ajaib, yaitu jam daripada Ahaz itu berupa kayak bayangan begitu. Itu mundur, bukan maju. Saya punya analogi bagus dan dilarang sekali, yaitu untuk memundurkan. Kecuali yang memundurkan itu yang membuat, ataupun tentu ahlinya, karena itu bisa merusak. Tapi Tuhan itu begitu murah hati, tetapi akibatnya kurang baik. Apa yang terjadi? Pertama, dia tambah kaya. Bahaya ini, ya, possession tambah banyak, pride, prestige, dan apalagi saudaraku, tentu saja ini bahaya sekali, power, makin berkuasa, jadi sombong dan angkuh. Dia pamer kepada utusan Babylon. Pada waktu itu ada Merodak Baladan mengutus utusannya. Dia tunjukkan semua kekayaannya. Bodoh sekali perbuatanmu, kata Nabi Yesaya. Semuanya akan diambil dan anak-anakmu akan jadi yunak, ataupun saris itu adalah orang kebiri. Dan kita tahu bagaimana akhirnya dibuang ke Babylon. Ada itu Sadrak, Mesak, Abednego. Itu adalah bangsawan Yehuda. Dan mereka semua jadi saris, jadi orang kebiri di kerajaan Babylon. Ditambah lahirlah Manase. Dan Manase ini dari yang jahat, paling jahat dari seluruh raja-raja Yehuda. Dan melalui perbuatannya kembali penyembahan berhala. Dan kita tahu bagaimana akibatnya. Dengan alasan itu Tuhan tidak bisa disalahkan. Yehuda dihukum. Dan semuanya hancur. Bait Allah dihancurkan, Yerusalem dihancurkan. Satu keangkuhan, satu kebodohan, seekor lalat mati membuat urapan berbau busuk. Kita tahu bagaimana satu kebodohan menghancurkan semua yang kita bangun selama ini. Hati-hati warga kerajaan, hati-hati daripada kesuksesan kamu jadi merasa dirimu penting. Saudara yang kasih, tetap rendah hati, sebab itu adalah bukti kita adalah warga negara kerajaan Allah. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois. Dan dia sangat murah hati. Di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat,
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sungguh terbukti Engkau Tuhan yang benar-benar setia bagi kami. Engkau tidak pernah jauh dari kami. Engkau selalu dekat dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Amin Tuhan. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, Kau sahabat kami. Oh, Kau sungguh-sungguh dekat dengan kami. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar. Amin Tuhan. Badan-Mu bagiku, terlalu dalam
besar Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh ya, ini pengakuan kami Tuhan. Sungguh-sungguh besar pengorbananmu, sungguh-sungguh indah apa yang kau pikirkan tentang kami. Mari warga kerajaan, bawa pengakuanmu di hadapannya, karena kemurahannya yang besar, anugerahnya yang besar, pengorbanannya besar bagi kita. Dan kami bawa syukur kami bawa pujian kami kepadamu Tuhan, untuk setiap kasih dan setiamu yang kau berikan bagi kami. Hati kami melimpah dengan syukur karena kasih setiamu bagi kami. Kau sungguh indah. Kau terbukti setia. Kau terbukti setia. Mari sama-sama angkat pujianmu dan katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Mari lebih lagi warga kerajaan. Haleluya. Oh, kau sungguh-sungguh besar Tuhan. Sungguh indah, dengan segenap hatimu nyatakan kepada Bapamu di sorga. Yes, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi lebih sungguh katakan, sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh-sungguh besar dalam hidup kami Tuhan.
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Jesus, sungguh rasakan betapa baiknya Tuhan itu. Jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Dan Dia hadir di sini. Engkau tahu keadaan kami, Engkau tahu keadaan setiap pribadi kami. Dan Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Biar hati kami sungguh-sungguh siap ketika waktu firman Tuhan ini disampaikan. Seperti tanah yang subur, itulah hati kami Tuhan. Sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu bertumbuh dan berbuah. Kami diubahkan. Kami turut apa yang Kau mau, apa yang Kau rencanakan. Dan biarlah kami seperti Maria yang berkata kepada malaikat Gabriel waktu itu, jadilah pada kami seperti yang Kau katakan, yang seperti yang Kau firmankan, seperti yang Kau rencanakan. Karena kami adalah hamba-Mu. Kami mau menggenapi rencana-Mu, firman-Mu di dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan. Bahwa kami mengerti, Roh Kudus tolong kami. Di bulan yang spesial ini, di bulan Agustus ini. Di bulan kami merayakan kemerdekaan bangsa dan negeri kami Indonesia. Kami di bawah Tuhan mengerti apa artinya sungguh-sungguh merdeka. Kemerdekaan yang sesungguhnya. Supaya kami sadar bahwa Tuhan yang baik itu ingin kami berjalan di dalam rencana-Mu. Kami tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Itulah pertobatan yang kami mau lakukan. Setiap waktu, setiap hari, setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan. Terima kasih buat hari ini, sore hari ini. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Terima kasih kami mengucap syukur. Kami siap diberkati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Berapa banyak saudara merasakan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Amin. Puji Tuhan. Di bulan Agustus ini adalah bulan di mana spesial segala yang baik Tuhan sediakan. Di bulan kemerdekaan, di bulan juga kita punya tema tentang memulihkan negeri, memulihkan tanah, memulihkan hidup. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang memulihkan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Saya bersama dengan istri dari Surabaya, sebenarnya saya juga orang Bali juga, asalnya Bali maksudnya, dari Bali. Bersama-sama dulu merintis di tempat ini di Denpasar sejak tahun 91. 89 gereja kita berdiri, 91 saya ikut pelayanan di sini, belum ada lembah pujian, masih kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Lalu kemudian kalau tidak salah Bapak yang membangun di tempat ini ada di sini, Bapak Gembala di sini. 95 ya Pak Jimmy ya? Sekitar itu ya 95 ini berdiri dan saya ada di Karangasem. Saya ada di Karangasem menggembalakan di sana 10 tahun dari 95 sampai tahun 2005. Saya datang bersama dengan istri, tentunya istri saya yang paling cantik sedunia menurut saya. Tolong berdiri dong. Kami Golkar, golongan Karangasem, saudara. Biasanya gitu kalau kami dari Amlabur. Sekarang ini yang melayani adalah, yang meneruskan adalah yang bersama rekan saya, bersama-sama waktu merintis.
yaitu Pak Stefanus Usia di sana. Dia lebih lama dari saya gitu ya. Sudah dari 2005 sampai 2026, 21 tahun. Lebih lama. Saya ada di Surabaya, saya mengembalakan salah satu cabang di Surabaya dan juga mengembalakan di beberapa tempat di Jawa Timur. Ada beberapa rintisan, saya bersyukur latihan pelayanannya itu adalah di Bali. Sehingga pada waktu ada di Jawa, ternyata tanah Jawa jauh lebih mudah daripada di Bali. Tanahnya lebih gembur. Jadi saya merintis awal dari 2005 itu di Pamekasan, Madura. Lalu kemudian Gresik, sekarang Gresik cabangnya kurang lebih 10. Lalu kemudian Pasuruan, lalu sekitarnya ada Pandaan, lalu ada Pusdik Brimob Watu Kosek. Lalu kemudian Pak Roni menyerahkan tanggung jawab Malang dan sekitarnya. Ada Malang, Batu. Malang kita ada Rock Malang 2. Lalu Batu, kemudian Blitar, ada Pare, lalu Caruban, Madiun, Ponorogo. Jadi total kurang lebih 29 cabang di sana yang dirintis untuk pelayanan-pelayanan yang Tuhan sediakan di depan. Ini lagi ada 2 lagi perintisan baru sedang dimulai dan saya bersyukur bisa kembali lagi di sini sekalipun ini nggak kebetulan gitu ya, nggak kebetulan juga temanya tentang ini memulihkan tanah. Nah, saya mau cerita kepada saudara, jadi PPT saya ini lebih banyak cerita gitu ya. Cerita ini dimulai kalau saudara baca Kejadian pasal 1 itu secara umum Tuhan menciptakan langit dan bumi. Nah saya akan mulai ini Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua ini saudara akan lihat di dalam ayat yang keempat. Itu penjelasan setelah langit dan bumi Tuhan ciptakan. Lalu Tuhan Allah belum membentuk dikatakan di situ. Belum ada semak apapun di bumi, jangankan tanaman, semak aja belum ada. Ya, lalu dikatakan belum ada hujan waktu itu dan belum ada orang atau manusia yang mengusahakan, perhatikan, mengusahakan tanah itu. Nanti kita akan banyak melihat mengusahakan tanah di sini ya, atau berbicara tentang tanah. Lalu kemudian akhirnya Tuhan membentuk manusia. Tuhan tidak menciptakan manusia, jadilah manusia, tidak. Tetapi dikatakan ayat yang ke-7, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup, dikatakan di situ. Setelah Tuhan membentuk manusia, baru kemudian Tuhan membentuk atau membuat. Jadi Tuhan kita ini arsitek taman pertama. Taman Eden itu Tuhan yang membentuknya, membuat taman di Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Kemudian disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Saudara perhatikan di sini, Tuhan tidak menempatkan kita di alam liar atau hutan belantara, tidak. Tapi Tuhan sengaja membentuk taman dulu. Jadi ini kreasi Tuhan. Kalau saudara lihat taman-taman yang ada di dunia ini yang bagus-bagus itu kreasi manusia. Tapi kalau saudara memikirkan apa yang Tuhan buat ya, pasti indah. Pasti jauh lebih indah daripada yang manusia buat. Itulah Taman Eden. Dan Tuhan menempatkan manusia di situ. Baru kemudian dikatakan selanjutnya kalau saudara lihat dari taman itu keluar apa? Sungai. Belum ada hujan kan waktu itu? Sungai. Kalau ada sungai pasti ada mata airnya, ada sumbernya. Sumbernya ada di situ. Tuhan memberikan sumber di taman itu. Dari sumber itu muncullah sungai, 4 lagi. Jadi sungai itu pasti sungai besar. Cabangnya 4. Kalau saudara perhatikan kitab Yehezkiel, saudara akan lihat bagaimana dari bait suci itu keluar mata air, lalu mengalir ke timur. Lalu diukur, kan gitu ya, diukur. Semata kaki, selutut, sepinggang, sampai tenggelam dan orang
melihat sungai yang besar di situ. Dan sepanjang sungai itu mengalir, di situ ada tanaman-tanaman, buah-buahan, dan juga daunnya menyembuhkan bangsa-bangsa. Katakan amin. Itu dari bait suci. Nah, ini gambaran awal di mana Tuhan membentuk satu taman yang indah. Tuhan tidak menempatkan manusia di hutan. Saudara tahu dong bedanya hutan dengan taman kan gitu ya. Hutan liar, tumbuh sendiri. Tapi taman dibentuk. Lalu kemudian ayat yang 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu, ditekankan lagi di situ. Dan menempatkannya dalam Taman Eden, lalu diberikan tujuannya di situ. Pak Arifin seringkali mengingatkan ini ya. Tujuannya yaitu untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara. Abad dan syamar. Abad itu dari kata abad muncul kata avod, avodah, abodah. Lalu kemudian bahasa Arabnya adalah ibadah. Itu bahasa Ibrani, avodah, abodah. Arabnya ibadah. Jadi apa itu ibadah? Ibadah itu mengusahakan, mengembangkan. Itu sangat relevan dengan perjanjian baru yang Tuhan katakan, apa yang dikerjakan oleh tanganmu, kerjakanlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika pada waktu Tuhan memberikan perintah kepada manusia, mandat kepada manusia untuk mengusahakan. Berapa banyak sini pengusaha? Angkat tangannya. Pengusaha-pengusaha, halo. Tentunya pengusaha ingin bukan hanya satu usahanya kan. Ingin berkembang. Jadi dalam pemikiran saya ketika Tuhan membentuk taman, lalu manusia ditempatkan di situ, supaya manusia mengembangkan taman yang Tuhan buat itu keluar. Jadi manusia belum mengerti tentang bagaimana membuat taman. Tapi setelah dia tahu bagaimana Tuhan membuat taman, lalu manusia ditempatkan di situ. Oh ini taman. Lalu di luar Taman Eden itu alam liar Bapak Ibu. Tuhan tidak tempatkan kita di dunia liar, tetapi di satu tempat yang namanya taman. Untuk dikembangkan, diatur dengan baik. Itu tujuannya. Lalu kemudian Kejadian pasal yang kedua ayat 18, Tuhan Allah berfirman, apa? Tidak baik kalau manusia seorang diri saja, lalu dia berikan penolong yang sepadan dengan dia. Penolong, manusia tidak baik sendirian. Lalu kemudian Tuhan membentuk hewan, binatang. Satu persatu dibuatnya. Tahu bahan dasarnya binatang dari mana? Sama ternyata. Bahan dasarnya apa? Tanah. Sama. Bedanya dengan manusia, hewan tidak punya ruah. Tidak dihembuskan roh Allah. Tapi hewan bahan dasarnya sama. Tapi dilihat satu persatu gak ada yang sepadan dengan dia. Gak ada yang cocok menjadi penolong yang sepadan dengan dia. Lalu kemudian selanjutnya baru Kejadian pasal yang kedua ayat 21. Manusia tidur nyenyak. Kemudian apa? Diambil. Dari sini kita bisa melihat. Bahan dasar penolong ini beda. Dia tidak dari tanah liat. Tapi diambil dari Adam. Kata Adam itu artinya bukan hanya manusia tetapi dari asal kata Adamah, artinya tanah. Jadi asalnya dari tanah, makanya kembali kepada tanah. Firman Tuhan berkata begitu. Kemudian Tuhan membentuk satu pribadi yang disebut dengan penolong ini istimewa sekali. Bisa saja kan Tuhan membuatnya dari tanah juga, diambil dari tanah lalu dijadikan penolong yang sepadan dengan dia yang namanya perempuan. Bisa. Tapi Tuhan tidak membuat seperti itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa perkawinan itu
asalnya dari satu sumber. Dari Adam. Diambil. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Tetapi coba lihat ya sekarang ini apa yang terjadi. Perceraian di mana-mana. Angka perceraian Kristen itu meningkat. Bahkan di kalangan hamba Tuhan juga terjadi seperti itu. Kenapa? Karena ini makin menyimpang, makin jauh dan makin jauh. Lalu kemudian firman Tuhan mengingatkan kepada dia bahwa Adam bersuka cita ketika waktu Tuhan membentuk perempuan. Lalu dia berkata, ini dia. Wah, senang sekali dia. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, bahasa Indonesianya ini, terjemahan Indonesianya ini kurang menjelaskan. Tapi kalau sudah lihat bahasa aslinya itu lebih enak lagi. Itu dia dinamai Isya karena diambil dari Ish. Ish itu adalah kalau Adam itu namanya laki-laki, kalau perempuan itu disebut dengan Isya karena diambil dari Ish. Itu sama seperti kalau bahasa Inggris itu male and female kayak gitu. Jadi bahan dasarnya sama dari bagian Adam. Lalu kemudian Adam berkata, ini dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dia diberi nama Isya karena diambil dari Ish. Lebih enak nih kalau lihat dari bahasa aslinya. Lalu kemudian kita tahu setelah itu manusia jatuh dalam dosa. Ini dia. Saya ajak kita baca sama-sama Kejadian 3 ayat 17. Baca sama-sama ya, 2, 3. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terus coba lihat ya. Ketika ular melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan, maka Tuhan berkata, terkutuklah engkau dari binatang, maka menjalar, kan gitu ya. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, dia tidak berkata terkutuklah engkau, tetapi tanah jadi korban. Terkutuklah apa? Tanah karena engkau. Tanah jadi korban. Karena pelanggaran manusia, tanah jadi korban. Terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian selanjutnya kalau kita lihat ini cerita selanjutnya adalah Tuhan membuat pakaian. Ingat baik-baik, Tuhan yang membentuk manusia, Tuhan membentuk Adam, Tuhan yang membentuk perempuan, Isya tadi itu. Kata Hawa itu baru muncul ayat yang ke-20, Kejadian 3:20, baru kata Hawa itu muncul, atau Eva itu muncul ayat yang ke-20. Jadi ketika pada ayat 21 Tuhan membuat, katakan membuat. Membuat apa? Pakaian. Nah, kalau kita lihat di sini Tuhan itu arsitek taman. Sekarang ini kalau sudah lihat ya, Tuhan membuat pakaian itu artinya apa? Desainer. Jadi kalau ini gambaran dari Gemini, saudara, Gemini. Saya baru belajar beberapa minggu ini. Saya tinggal minta kepada Gemini untuk buatkan ini. Lalu muncullah ini. Ini gambarnya. Saya kenal Tuhan saya, Tuhan kita. Dia tidak akan buat pakaian seperti ini. Ini pakaian Tarsan. Pakaian hutan. Gitu ya. Kayak gini nih. Saya percaya Tuhan akan membuat pakaian itu akan beda. Dan itu ada prosesnya. Karena dibuat dari kulit dikatakan di sini, otomatis diambil dari binatang yang dikorbankan. Dari sini pertama kali darah tertumpah. Ketika hewan dikorbankan, darah tertumpah. Dan Adam lihat itu. Adam lihat proses itu.
Adam perhatikan semuanya itu, saudara. Lalu ketika Tuhan membuat pakaian, lalu dikenakan seperti seorang bapak yang mengenakan. Karena mungkin Adam nggak tahu cara pakai pakaiannya, sama seperti anak kecil yang nggak ngerti pakai pakaian lalu dikenakan oleh orang tuanya. Seperti itulah Tuhan kita, Bapa yang baik, dikenakan pakaian, dikenakan kepada mereka. Di situ dikatakan. Coba renungkan sejenak ini. Sehingga manusia tidak lagi telanjang. Sebelumnya manusia mencoba menutupinya dengan apa? Dengan daun pohon ara. Kita tahu daun itu akan menjadi kering. Tetapi Tuhan membuat pakaian ini, itu usianya panjang, lama, dari kulit lagi ya. Itu bertahun-tahun, saudara. Lanjut sekarang ya, baru kemudian punya anak, Adam dan Eva punya anak namanya Kain. Lalu ada Habil, lalu kemudian Habil menjadi gembala. Perhatikan ayat yang kedua ini. Habil menjadi gembala, Kain menjadi petani. Kita tahu bahwa Kain itu anak pertama. Jadi mengusahakan tanah. Ini dia. Perhatikan ayat yang ke-23 ini. Baca sama-sama ya. 2, 3. Lalu Tuhan Allah mengusir manusia. Sudah agak bergeser. Tadi mengusahakan Taman Eden. Sekarang mengusahakan tanah di mana ia diambil. Dari awal Tuhan mengambil tanah lalu membentuk manusia, Taman Eden belum ada. Setelah itu baru Tuhan membuat Taman Eden, baru ditempatkan manusia di situ. Di taman itu. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, kemudian manusia diusir keluar dari taman itu. Satu-satunya alasan manusia itu diusir dari taman itu adalah karena di dalam taman itu ada buah pohon kehidupan. Itu satu-satunya alasan, gak ada lagi yang lain. Sebab Tuhan berfirman begini, mereka ini udah sama dengan kita nih, tahu yang baik dan yang jahat. Ini bahaya. Kalau mereka mengambil buah pohon kehidupan, mereka kan hidup selama-lamanya dalam kondisi seperti ini. Oleh sebab itu Tuhan mengusir mereka, lalu menempatkan kerub atau malaikat dengan pedang yang menyala-nyala untuk menjaga jalan menuju buah pohon kehidupan. Firman Tuhan berkata seperti itu. Maka manusia diusir keluar untuk mengusahakan dan memelihara tanah yang di luar, gitu, tanah yang di luar sana. Lalu kemudian mereka bercocok tanam, terutama Kain. Tapi tibalah saatnya waktu memberikan korban. Ada waktunya mereka bekerja, ada waktunya mereka memberikan korban. Perhatikan di sini. Ketika pada waktu Tuhan menolak persembahannya Kain. Saya percaya ini bicara tentang pemahaman apa itu menyenangkan hati Tuhan. Kenapa kok ditolak? Itu kalau di sekolah minggu atau Rocky itu pengajarannya pasti diajarkan oleh guru-guru Rocky bahwa atau guru-guru sekolah minggu waktu zaman dulu ya, nggak tahu sekarang mudah-mudahan sudah berubah. Oh ya, persembahannya Kain ditolak itu karena hatinya. Ya betul sih, tetapi sebenarnya ada kaitannya dengan tanah yang dikutuk oleh Tuhan. Ketika pada waktu Tuhan berkata, terkutuklah tanah karena engkau, Adam dan Eva pasti cerita sama anak-anaknya, ini tanah ini dikutuk. Jadilah kita mengusahakan tanah ini. Dan hasil tanah itu dibawa kepada Tuhan. Bisa nggak persembahan kepada Tuhan itu hasil dari korupsi? Bisa Pak Jimmy? Kalau nggak tahu ya Pak ya. Pada dasarnya kan nggak boleh. Tapi ketika waktu masuk persembahan di rekening gereja, apalagi kalau jumlahnya besar, maka wajib ditanyakan. Wajib mengucapkan terima kasih juga. Ini jumlahnya misalkan
Pak Jimmy, jumlahnya 500 M, Pak. Kira-kira haleluya. Kan gitu. Kadang-kadang kita ini nggak mau memeriksa dari mana itu. Nggak mau nanyakan. Ini terima kasih ya. Boleh nggak tanya ini hasil apa gitu. Karena nilainya besar 500 M. Kemarin aja yang ketangkep aja itu emas seberat 74 kilo. Itu seberat badan saya, saudara. Mas Jonathan, 74 kilo. Bayangin, 1 kilo berapa M sekarang? Kalikan saja, sudah. Itu yang kelihatan Bapak Ibu. Kenapa kita wajib berdoa buat negara kita ini? Karena memang kesejahteraan negara ini kesejahteraan kita. Kondisinya memang sangat-sangat perlu didoakan. Sangat-sangat perlu untuk kita berupaya untuk apa yang bisa kita lakukan buat negara ini. Ketika pada waktu kondisi Kain dia ditolak persembahannya. Sedangkan Habil diterima persembahannya. Kain marah. Tapi kemudian kalau coba lihat ya bagaimana Ibrani mencatat ini, Ibrani 11 ayat 4 ini. Dikatakan karena iman Habil mempersembahkan, karena dia tahu bahwa ini tidak dikutuk oleh Tuhan persembahannya. Dia mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Masih ingat? Roma 12 berkata gini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Menyenangkan hati Tuhan, itulah ibadah yang sejati. Dikatakan seperti ini, dengan iman Habil menerima apa yang dikatakan orang tuanya, lalu kemudian dia mempersembahkannya dengan sungguh, maka diterima oleh Tuhan. Saya membayangkan itu diterima dan tidaknya kemungkinan besar, ini kemungkinan besar, ini tafsiran saya. Kemungkinan besar itu api dari langit turun, menyambar. Sehingga kelihatan mana yang diterima, mana yang tidak. Karena setelah itu, saudara kalau lihat ya bagaimana Elia mempersembahkan korban, api dari langit turun. Lalu kemudian kalau saudara lihat ketika Salomo mentabiskan bait suci, kemudian ada korban di situ, api dari Tuhan turun. Dari api dari langit turun, menyambar. Dan saya percaya api itu berbicara ketika Tuhan menjamah kita, ada api yang menyala-nyala di dalam hidup kita. Katakan amin. Ada roh yang membuat kita bersemangat, itu api. Makanya Roh Kudus waktu itu turun seperti lidah api. Nggak kebetulan itu semua. Lalu kemudian Kain marah dan dia membunuh adiknya. Kita tahu bahwa pembunuhan pertama kali itu karena ibadah, saudara. Iri, ibadahnya diterima, yang satu ditolak. Lalu kemudian Tuhan berkata kepada Kain. Perkataannya adalah ini. Apa yang engkau perbuat, apa yang telah kau lakukan ini. Baca sama-sama kalimat selanjutnya, 2, 3. Dari tanah. Jadi ketika dia bunuh, darahnya itu tertumpah di tanah dan itu berteriak kepada Tuhan. Akibatnya, ini akibatnya saudara. Baca sama-sama ayat 11, 2, 3. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya dan menerima darah adikmu dari tanganmu. Kalau tadi dikatakan terkutuklah tanah karena engkau, tapi ketika Kain membunuh Habil adiknya, maka mulailah kata terkutuklah engkau. Bukan lagi tanah lagi, tapi orangnya langsung terkutuk. Terkutuklah engkau. Bahkan dikatakan ayat yang ke-12, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya kepadamu.
Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Setelah jadi pengusaha tanah, kemudian jadi pelarian. Kalau saudara membaca selanjutnya, maka saudara lihat keturunan Kain tidak ada yang menjadi petani lagi. Pemusik, lalu kemudian pembuat logam, itu Tubal Kain dan seterusnya. Itu sudah makin lama manusia makin jahat. Tetapi Tuhan membuat jalur baru melalui seseorang namanya Set. Lalu kemudian muncul seseorang yang spesial namanya Henok. Henok mencapai umur 365 tahun. Sama seperti 365 hari. Ini 365 tahun. Hidupnya persis 365 tahun dan dia tidak mati. Dia diangkat oleh Tuhan. Alasannya cuma satu, karena dia bergaul dengan Tuhan. Dia tidak mengalami kematian. Dia bergaul dengan Tuhan. Lalu kemudian dikatakan selanjutnya, kalau sudah perhatikan di situ, ada anaknya namanya Lameh. Lalu kemudian dia punya anak namanya Nuh. Lamek berkata, ayat 29 berkata begini, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang, garis bawah ini saudara, penuh susah payah di tanah yang telah dikutuk oleh Tuhan. Dari sini kita lihat bahwa mereka sadar bahwa tanah ini dikutuk oleh Tuhan. Baru kemudian Nuh punya anak namanya Sem, Ham, dan Yafet. Waktu itu umur Nuh berapa? 500 tahun. Baru kemudian Tuhan melihat manusia begitu jahat, makin lama makin jahat. Baru kemudian ada ayat di sini yang Tuhan berkata begini, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu daging, tetapi umurnya berapa? 120 tahun. Kalau saudara perhati, kalau 120 tahun ini ada banyak orang menafsirkan bahwa umur manusia tidak lebih dari 120 tahun. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud Tuhan ini, Tuhan akan memberi waktu 120 tahun kepada manusia. Setelah itu dia akan reset ulang manusia. Dihabiskan manusia semua lewat air bah. Oleh sebab itu umur Nuh pada waktu air bah itu adalah 600 tahun. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah itu meliputi bumi. Jadi 500 tahun, 600, ada 100 tahun, 20 tahun sebelumnya Tuhan sudah mengatakan umur manusia cuma 120 tahun. Artinya Tuhan memberi kesempatan kalau bertobat Tuhan akan memulihkan. Tapi nggak ada yang bertobat, saudara. Bahkan nggak ada yang masuk itu di bait di bahtera yang Nuh buat. Nggak ada seorang pun yang masuk di sana. Dan akhirnya apa? Tinggallah 8 orang saja yang selamat. Kalau kita lihat di sini ada satu kejadian yang Pak Arifin sempat sampaikan di Suara Gembala. Ini dia, Nuh mendirikan mezbah untuk Tuhan. Lalu segala binatang dipersembahkan yang tidak haram. Lalu kemudian ia mempersembahkan korban bakaran di mezbah itu. Dia mempersembahkan korban bakaran di situ. Dampaknya adalah ini dia. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, korban itu, ada hewan yang dikorbankan itu, Tuhan berkata dalam hatinya, dikatakan begini, aku tak akan mengutuk bumi lagi. Karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tidak akan membinasakan lagi seperti yang pernah aku lakukan. Tuhan tidak akan punya rencana untuk air bah lagi. Cukup sekali. Tetapi dampaknya dia habiskan seluruh manusia yang hidup pada zaman itu. Orang bilang itu adalah the great reset. Riset yang besar, diriset ulang manusia lewat Nuh dan ketiga anaknya laki-laki. Maka lahirlah keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Dari sini kita bisa melihat bahwa darah itu adalah alat pemulihan.
Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan apa? Nyawa. Saudara, di dalam darah itu ada nyawa, ada kehidupan. Itulah sebabnya dilarang makan darah. Itulah sebabnya karena di dalam darah itu ada kehidupan. Jadi ketika pada waktu Tuhan berkata bahwa karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa, maka Kolose pasal 1 ayat 19. Baca sama-sama ya. 2, 3. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, yaitu Yesus. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan apa? Segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi ketika waktu Yesus disalibkan, dia berkata sudah selesai, darahnya sudah tertumpah dan darah itu masuk ke tanah, disitulah pemulihan terjadi. It is finished, tetelestai, sudah selesai. Dan itulah sebabnya Tuhan berkata, aku mendirikan gerejaku, eklesiaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Mudah-mudahan nanti waktu ke LC, Pak Jonathan Patiasena akan membagikan tentang ini. Tentang pintu gerbang, gereja di pintu gerbang. Gereja harus ada di pintu gerbang untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan nasib satu kota, nasib satu bangsa. Itulah sebabnya anak-anak Tuhan harus ada dimanapun mereka berada. Mereka jadi politikus yang baik, yang takut akan Tuhan. Jadi tentara-tentara yang baik. Jadi pejabat-pejabat yang benar. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa ini loh gereja Tuhan yang sedang mengambil keputusan untuk merubah satu kota, satu tempat. Tuhan ingin supaya ada pertobatan. Tuhan ingin supaya ada pemulihan. Dan jalan pemulihannya adalah pertobatan. Kisah pasal 3 ayat 19-21. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu apa? Dihapuskan. Ayat 20 baca sama-sama. 2, 3. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Dan mengutus Yesus yang semula diuntukkan bagimu sebagai Mesias, Kristus yang diurapi. Lalu ayat 21 dikatakan Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Garis bawah ini saudara, pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankannya. Jadi pemulihan segala sesuatu ditunggu oleh Tuhan Yesus. Siapa yang melakukannya? Gereja. Gereja Tuhan yang melakukan, eklesianya. Oleh sebab itu eklesianya diberi kuasa. Itu yang sejak awal Tuhan berikan kepada Adam. Kuasa. Berkuasalah engkau, berkuasalah. Berkuasa itu tuh bukan menindas seseorang. Berkuasa itu untuk menjadi berkat atas seseorang. Setelah dirinya dipulihkan, orang lain dipulihkan. Bulan lalu kita bicara tentang family. Family worship. Keluarga yang menyembah, itu bulan kemarin tuh, bulan Juli. Bagaimana satu pribadi dulu itu Januari, Februari, Maret itu pribadi. Lalu April, Maret itu menjadi pribadi yang menjadi berkat. Lalu mulai keluarga. Ini tema ini gak kebetulan Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Ini arahnya jelas. Kenapa tahun ini disebut dengan tahun pengambilan keputusan? Supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Supaya gereja Tuhan melakukan bagiannya. Itu sebabnya sekarang ini kita bekerja sungguh-sungguh. Waktunya sudah sangat dekat. Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Siapa yang melakukannya? Eklesianya. Gereja yang berdiri di pintu gerbang. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus. Dan dikatakan, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku mendirikan eklesiaku. Dan alam maut, itu bahasa Indonesianya enggak tepat itu. Bahasa Inggris lebih enak. The gates of Hades. Pintu gerbang alam maut, pintu gerbang Hades tidak akan menguasainya. Jadi gereja ada
berhadapan dengan pintu gerbang. Apalagi kita yang ada di Bali. Saya di Karangasem merasakan itu. Bagaimana peperangan rohani, bagaimana satu jiwa berharga sekali di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu 2 Tawari pasal 7 ayat 14. Ini tema kita kan di bulan ini. Saya taruh di belakang. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku. Dan berbalik dari jalan-jalan jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan memulihkan. Dikatakan itu. Mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka. Dan memulihkan negeri mereka. Jadi pemulihan dimulai dari pertobatan dulu. Dan kita tahu Tuhan memberikan 4 hal yang tadi disebutkan dalam 2 Tawari 7:14. 1, merendahkan diri. 2, berdoa. 3, mencari Tuhan. 4, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Baru kemudian terjadi dampaknya. Tuhan memulihkan. Tapi sebelum dipulihkan negeri, urutannya jelas. Yaitu dia mendengar doa kita dulu. Ada doa yang dinaikkan dulu. Didengar doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Didengar oleh Tuhan. Baru diampuni. Saudara yang dikasih Tuhan. Minggu depan kita akan merayakan 81. Kemerdekaan negeri ini. Pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh merdeka? Sepertinya begitu. Tapi kenyataannya tidak. Ada ketidakadilan di mana-mana. Ada masalah terjadi di mana-mana. Bahkan doakan Agustus jangan sampai bergejolak. Surabaya sedang dibuat tes untuk dicoba. Dikasih sesuatu. Ini gimana orang Surabaya? Karena Jakarta sudah terjadi. Kerusuhan Jakarta. Surabaya sedang dicoba. Oleh sebab itu orang Surabaya berdoa sungguh-sungguh jangan sampai. Itu sebabnya Tuhan mencari orang. Ini yang terakhir. Yeskiel pasal 22 ayat 30. Aku mencari di tengah-tengah mereka orang yang mendirikan tembok. Kenapa tembok? Itu berbicara perlindungan. Atau yang mempertahankan negeri itu. Tembok pertahanan. Supaya jangan kumusnahkan. Jangan terjadi penghukuman. Tetapi aku tidak menemukannya. Kitab Yeskiel ini dibuat ketika ditulis ketika orang Israel dalam pembuangan. Tidak menemukan karena mereka nggak bertobat, dibuang. Jangan sampai terjadi pembuangan itu. Dulu pernah kejadian berapa tahun yang lalu kerusuhan Lombok dan saudara-saudara kita mereka mengungsi ke Bali. Banyak, termasuk ke Lembah Pujian juga dari Lombok. Jangan menunggu kejadian itu. Tuhan sedang menanti-nantikan gereja Tuhan bertindak. Katakan amin. Kalau saudara percaya Tuhan hadir di sini, yang pertama dipulihkan adalah hati kita. Apakah kita mau merespon hati Tuhan? Tahukah saudara bahwa Tuhan mengasihi engkau? Tuhan mengasihi saudara. Dan kasihnya tanpa batas dan tanpa syarat. Tanpa syarat saudara. Sebelum saudara pulang, sebelum kita pulang, dan kita kembali ke tanggung jawab kita masing-masing. Pastikan. Hari ini, saat ini, detik ini, menit ini, Tuhan berbicara kepada kita. Yang dipulihkan pertama adalah ini, tanah ini dulu. Ini tanah ini. Supaya tanah yang satu ini dipulihkan oleh Tuhan. Baru kita bisa menjadi berkat buat keluarga kita. Ingat firman Tuhan berkata 1 jiwa diselamatkan, seisi keluarganya diselamatkan. Di tempat kita bekerja, terjadi lawatan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Ya, main musik kembali lagi. Kami sudah dengar, kami sudah terima firman-Mu. Pujian yang tadi kami naikkan juga sangat relevan dengan apa yang Kau mau. Kitab Mazmur berkata, kemanakah kami bisa lari dari hadapan-Mu? Ketika aku mendaki ke gunung, Engkau ada di sana. Ke ujung bumi, Engkau ada di sana. Kami tidak bisa lari dari hadapan-Mu. Engkau ada di sini Tuhan.
Engkau sedang memperhatikan keadaan kami. Engkau tahu persis keadaan kami. Kami tidak ingin seperti Adam yang ketika waktu Tuhan cari, Adam sembunyi. Adam sembunyi. Tuhan cari Adam, di manakah engkau? Adam sembunyi di balik pepohonan. Lalu Adam berkata, aku takut. Karena itu aku sembunyi. Padahal sebelumnya hubungan Adam dan Tuhan sangat baik. Tapi sejak itu Adam ketakutan dengan Tuhan. Takut. Takut karena bersalah. Takut karena sudah berdosa. Lalu Tuhan tanya kepada Adam, siapa yang memberitahukan kamu kalau kamu telanjang? Harusnya waktu itu Adam mengaku, aku yang salah Tuhan. Tetapi dia menunjuk Isya. Dia menunjuk perempuan yang dulu dia berkata, ini dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dan dia berkata, perempuan Isya ini yang kau tempatkan di sisiku. Dia menyalahkan perempuan dan dia salahkan Tuhan yang menempatkan perempuan karena dosa. Karena dosa dia tidak mengerti, harusnya dia merendahkan diri, datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku yang salah. Kenapa seorang laki-laki disebut dengan sumber, kepala, kepala? Karena sumbernya benar, kepalanya benar, ke bawahnya akan benar. Tapi kalau kepalanya salah, dia harus sadar. Dia harus datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku. Itulah sebabnya dikatakan dua tawari tadi. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia Yesus dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Saudara sendiri katakan sungguh besar. Yesus, Yesus, Yesua. Amin Tuhan, sungguh indah. Taruh tangan kanan di dada saudara. Dia ada di sini. Panggil namanya Yesua, Yesus.
Kerinduan hatinya adalah memulihkan keadaan kita. Supaya kita bisa menjadi apa yang Dia mau, menjadi berkat dimanapun kita berada. Jamah kami Tuhan, dimanapun kami berdiri saat ini, dari depan sampai belakang, kami tidak perlu altar call di sini. Engkau ada dimanapun kami berdiri. Engkau tahu keadaan kami, Engkau ngerti, Engkau mengasihi kami. Untuk itu kami membutuhkan Engkau saat ini. Kami sadar bahwa kesalahan itu kami yang buat. Engkau tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah keliru. Yang keliru selalu kami. Untuk itu jamah kami, ampuni pelanggaran kami. Apalagi sebentar kami akan mengingat korban-Mu. Kami ingat akan tubuh dan darah-Mu yang sebentar nanti kami akan terima. Kami memeriksa hati kami terlebih dahulu. Kami ingat siapa kami. Untuk itu jamah kami, ketidaktaatan kami selama ini. Kami berjalan menurut kehendak kami sendiri, sehingga kami menyimpang dari rencana-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau datang untuk memulihkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau ada di sini, Engkau hadir di sini. Ini gereja-Mu, kepunyaan-Mu, tubuh-Mu ya Tuhan. Supaya kami nanti pulang dari tempat ini, kami mengerti untuk apa kami hidup. Kami hidup bagi Kristus. Dan kalau kami mati, itu adalah satu keuntungan buat kami. Kalau kami hidup di dunia ini, kami harus hidup memberi buah. Itu yang firman-Mu katakan. Kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Di keluarga kami, di pekerjaan kami, di sekolah kami, dimanapun kami berada. Untuk itu, Engkau memulihkan kami terlebih dahulu. Tidak kebetulan di bulan ini, di Agustus ini, kami akan ingat bagaimana Tuhan punya rencana yang indah bagi kami, bagi pribadi kami. Supaya kami pulang dari tempat ini, kami pulang diubahkan Tuhan. Kami pulang mengerti untuk apa kami hidup. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih buat Yesus yang Kau berikan buat kami. Terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur. Engkau baik buat kami. Sekarang kami berdoa buat negeri kami Indonesia. Ampuni Indonesia. Ampuni pemerintah kami. Ampuni pejabat-pejabat kami. Ampuni orang-orang yang punya otoritas tetapi tidak melakukan tanggung jawabnya. Mereka mementingkan kepentingan sendiri. Kami gereja-Mu berseru kepadamu mewakili mereka. Kami minta pengampunan-Mu. Supaya jangan terjadi sesuatu yang buruk buat Indonesia. Untuk itu kami minta pengampunan-Mu turun. Dan Kau memulihkan kembali negeri ini Tuhan, Indonesia. Lebih dari 280 juta penduduknya. Masih banyak mereka belum bisa membedakan tangan kanan dengan tangan kirinya. Mereka belum mengenal Engkau. Untuk itu kami berdoa pada sore hari ini. Tuhan, dimanapun penduduk Indonesia berada, kepercayaan apapun mereka saat ini, hampiri mereka ya Tuhan. Mereka yang ada di tempat-tempat ibadah mereka, Engkau datang dan pakai gereja-Mu, buat kesempatan buat kami untuk memberitakan kabar baik. Kabar baik untuk setiap orang perlu mendengar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi Indonesia. Kalau Engkau pernah berkata dalam firman-Mu, Engkau mengasihi Niniwe, kota yang besar itu. Kami percaya Engkau juga mengasihi Indonesia, bangsa yang besar ini Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menindas kami. Ketika tempat-tempat ibadah dilarang, ditutup dan segala sesuatu, Tuhan
ampuni mereka. Sehingga mereka mengalami, kalau Saulus saja mengalami Tuhan, mereka juga bisa mengalami Engkau. Dimanapun mereka berada, ini doa kami. Biarlah gerejamu pulang dari tempat ini, gereja yang sadar tentang tanggung jawab. Gereja yang berdiri di pintu gerbang. Gereja yang tahu tentang tugas dan tanggung jawabnya. Karena Engkau menantikan itu dari sorga. Engkau menunggu pemulihan segala sesuatu. Baru Engkau datang menjemput kami. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau baik buat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang kuat, yang mengingatkan kita bahwa kita sudah dipulihkan untuk menjadi berkat. Sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan untuk mereka yang sudah dibaptis, jadi yang belum dibaptis belum boleh mengikutinya. Pastikan dari setiap kita sudah menerima roti dan anggur. Jadi yang belum menerima silahkan mengangkat tangannya, usher akan membantu. Kita diingatkan akan perjamuan kudus ini, bahwa kita perlu menerima perjamuan kudus ini dengan pengertian yang benar adalah sebagai perjamuan Tuhan. Yakni persekutuan kita dengan Tuhan, pernyataan kasih Tuhan kepada orang yang berdosa. Kemudian kita juga perlu mengingat, memeriksa diri kita, bahwa kita menerima perjamuan kudus ini dengan sikap yang benar. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 28 dikatakan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Jadi kepastikan bahwa diri kita tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi kemunafikan, tidak ada lagi amarah dan sakit hati. Mari kita mengucap syukur dan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami siap untuk menerima perjamuan kudus ini Tuhan. Engkau sendiri yang mengkuduskannya, sungguh-sungguh menjadi berkat, menjadi persekutuan buat dengan tubuh dan darah-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakah kita bahwa roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Haleluya, amin. Kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan berisi anggur ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakah kita bahwa anggur yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Bahwa
Di dalam nama Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat korban tubuh dan darah-Mu. Kami percaya kami sudah dipulihkan. Kami percaya kami sudah dikuatkan. Bahkan yang sakit sudah disembuhkan. Untuk kami memberitakan berita kesukaan, memulihkan orang-orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Baik, mari kita berdoa. Kami sangat puas Tuhan di hadirat-Mu. Kami terima anugerah-Mu yang luar biasa. Kami boleh meninggikan, memuliakan Engkau dengan seluruh tenaga kesehatan yang kami punya pada sore hari ini. Dan seluruh rangkaian ibadah kami yang kami buat semuanya untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau terima sebagai persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan, membangkitkan, yang menggairahkan kami. Supaya kami terus hidup dekat dengan Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami serupa dan segambar dengan Engkau. Supaya perjalanan iman kami tetap excellent di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Yonatan bersama keluarga yang datang melayani sore hari ini. Biarlah Tuhan membalaskan, memberkati keluarga, memberkati pelayanan, pengembalaan. Apa saja yang dikerjakan tangannya, buatnya berhasil Tuhan. Terima kasih juga kami semua yang datang pada sore hari ini. Adakah keadaan kami mengalami kemarau yang panjang dalam kehidupan kami? Mengalami sedang dihantui atau diserang oleh belalang-belalang pelahap. Dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam keluarga kami. Bahkan mengalami hal-hal yang paling sukar dalam kehidupan kami. Tapi malam ini kami diyakinkan kembali. Ada otoritas, ada kuasa yang datang menyembuhkan kami. Ada mujizat di tengah kami. Ada kekuatan Allah yang hadir, yang hidup di tengah kami. Yang menyembuhkan, yang menyegarkan, yang menghidupkan kembali. Supaya bahwa Allah yang kami jumpai bukan Allah orang mati, adalah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau terus berbicara buat kami. Kalau hamba-Mu berhenti berbicara, biarlah Roh Kudus-Mu terus berdaulat atas kehidupan kami. Dimanapun kami berada, biarlah Tuhan bisikkan firman-Mu dalam hati, dalam telinga, dalam pikiran kami. Sehingga kami senantiasa seperti pengalaman Henokh. Pada malam hari ini, dia berkaul seumur hidupnya. Biarlah perilaku kami juga, keadaan kami hari ini, kami bergaul dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menghadapkan wajah menyinari engkau dengan kasih karunia. Dan Tuhan akan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai malam hari ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.